Lama Reza hanya terdiam di mobil memikirkan ucapan Rifat dan mimpinya. Namun pikirannya benar-benar kacau. Setiap orang memiliki kekurangan. Gumam Reza. Ya, aku tahu, tapi tetap saja ini sangat fatal. Handphone Reza berbunyi tanda pesan masuk. Reza menatap handphonenya, terlihat tulisan cinta yang tercinta. Reza menarik napas sebelum membaca pesannya. Mas, aku mohon maafkan aku. Reza memijat-mijat kepalanya, lalu menarik-narik rambutnya. Ya Allah, sepertinya aku pengantin baru yang paling sial, di mana biasanya pengantin itu mengurung diri di kamar. Aku luntang-lantung di jalan tak karuan. Tok, tok, tok. Jendela mobil Reza diketuk. Reza menoleh, terlihat Juna. Reza menurunkan kaca mobilnya. Juna sedikit membungkuk. Mau apa? Jika mau mengejek kesialan diriku, lebih baik kau pergi saja, Juna. Apalagi aku sedang lapar sekarang. Jangan sampai kau jadi santapan siangku. Juna mengernyit. Tak biasanya Reza kesal begitu. Aku mau memberi solusi untukmu. Reza membuka kunci mobil tanda memperbolehkan Juna masuk. Juna duduk di dalam mobil Reza. Cepat katakan, Juna, solusi apa yang akan kau berikan padaku? Aku tak punya banyak waktu. Bagaimana aku bisa kasih solusi, tahu masalahnya saja tidak? Tapi aku tahu kau pasti kecewa pada istrimu. Iya kan? Iya. Sekarang aku tanya padamu. Apa yang kau inginkan sekarang? Aku ingin mengakhiri pernikahanku sekarang juga. Tapi kau tak mau mengecewakan Papa Gibran dan Pak Herman. Iya kan? Reza terdiam. Juna selalu bisa menebak apa yang ada di pikirannya. Beneran nih si Juna sepertinya. Ahli ramal. Iya, jawab Reza pasrah. Itu artinya kau tak punya pilihan, Reza. Walaupun keinginanmu berpisah dengannya sebesar gunung, niatmu tetap akan terhenti oleh rasa bersalahmu pada Papa Gibran. Jadi mau tak mau kau tetap akan melanjutkan pernikahan ini. Reza makin terdiam. Sekali lagi Juna benar. Lalu aku harus bagaimana? Tanya Reza pada Juna. Padahal untuk pengalaman berumah tangga Juna juga masih nilai 0 besar. Yang harus kau lakukan saat ini, membuat pernikahanmu menjadi indah, walaupun hanya dengan cara memaafkannya. Allah aja Maha Pengampun. Masa kau sebagai manusia bisa angkuh sih, Reza? Memangnya setinggi apa derajatmu? Ucapan Juna mampu menusuk hati seorang Reza. Pesanku untukmu, walaupun aku masih bujangan, tapi aku harap kau mendengarnya, Reza. Akan aku dengar. Bantu istrimu untuk menjadi lebih baik. Jika menurutmu dia kurang baik, jangan membuatnya makin tersudut dan merasa tak berguna. Ingat Reza, di saat kau membacakan ijab qabul atas namanya, akan semua tanggung jawab atas hidupnya pindah padamu. Aku tanya padamu, apa yang kau rasakan saat kau membacakan doa pernikahan sambil memegang puncak kepalanya setelah ijab qabul? Berdebar dan bahagia. Itu sudah cukup, Reza. Jangan kau pikirkan lagi kesalahannya. Pulang temui istrimu. Dan nanti kau pasti dapat jawabnya apa yang harus kau putuskan. Apa nanti di kening cinta akan ada petunjuk jawaban? Juna menghela napas. Ingin dia menendang pantat Reza. Di saat orang serius dia tetap bercanda. Hahaha, Reza, kau ini masih bisa bercanda walaupun hatimu sedang galau. Bukan begitu maksudku. Tapi hatimu akan tahu apa yang harus dilakukan. Hening. Reza memikirkan jawaban ambigu dari Juna. Kau bisa berkata begitu karena kau tak tahu masalah sebenarnya, Juna. Masalah ini amatlah. Aku tahu, tapi tak baik mengumbar aib seseorang. Sudah ya, jam makan siangku keburu habis. Atau kau mau makan bersamaku? Bolehlah. Ayo, aku traktir makan di kantin rumah sakit. Tanpa banyak bantahan, Reza mengikuti Juna. Keduanya makan dengan menu ayam kecap. Mbak, nambah ya, ucap Reza. Juna hanya geleng-geleng kepala. Jangan menatapku begitu, Juna. Kalau juga butuh energi.
Aku tak mau Cinta nanti melihatku kurusan. Nanti dia kira aku kurus gara-gara memikirkan dia. Ya, terserah kau saja. Aku senang nafsu makanmu tak pernah surut walaupun pikiranmu sedang kusut. Reza melajukan mobilnya kembali ke hotel tempat dia mengambil paket bulan madu. Hadeh, sayang amat udah dikasih gratisan sama Dika untuk kamar bulan madu selama 3 hari, malah tak terpakai. Apa aku minta ganti duit saja ya? Hotel ini kan punya Dika. Sepanjang jalan mulut Reza tak henti mengoceh. Reza membuka kamar dengan kartu yang dia bawa. Mendengar suara pintu, Cinta langsung beranjak dari duduknya. Mas, sapa Cinta selembut mungkin. Reza melirik. Reza melihat dengan jelas wajah sembab Cinta. Reza bisa memastikan jika Cinta terus menangis. Reza langsung masuk kamar mandi. Gerah dia sejak pagi belum mandi. Reza berdiam diri di bawah shower air dingin. Hatimu akan tahu apa yang harus dilakukan. Reza terus memikirkan ucapan Juna. Pakai hati. Bagaimana bisa pakai hati jika hati ini masih terasa sakit? Umpat Reza. Reza menghentikan langkah saat keluar dari kamar mandi. Dia melihat pakaiannya telah siap di atas tempat tidur. Kemarahan Reza masih menguasai hati. Reza mengabaikan pakaian itu. Dengan pura-pura tak melihat, Reza melengos mengambil bajunya yang lain. Cinta hanya menghela napas namun dirinya tetap bertahan. Dibiarkannya saja Reza. Sabar Cinta, dia masih butuh waktu untuk menerima segalanya. Cinta bermonolog untuk menguatkan hatinya. Aku akan sholat di luar lalu langsung makan. Kau makanlah sendiri di kamar. Ucap Reza saat hampir maghrib. Mas. Reza terus melangkah. Dia tak menoleh sedikit pun pada Cinta walaupun telinganya mendengar Cinta memanggilnya. Astagfirullahalazim, Cinta meraba dadanya. Ya Allah, maafkan segala dosa hamba. Seharusnya hamba jujur padanya. Reza terus melangkah. Tak ingin dia kalah dengan hatinya. Ada sedikit rasa iba pada Cinta. Tapi untuk saat ini tetap emosi yang menang. Reza melajukan mobilnya. Di teleponnya Juna. Mau apa Reza? Hampir maghrib ini. Aku butuh teman. Apa kau tak kasihan padaku? Aku lebih kasihan pada istrimu. Punya suami kok keras kepala. Jangan begitu Juna, seperti katamu, tiap hati memiliki kapasitas masing-masing. Aku butuh waktu untuk memaafkannya seperti dirimu yang sampai saat ini tak pernah berhenti mencintai Rania, walaupun Rania sudah jadi istri orang. Jangan bawa-bawa masalah cintaku Reza, masalahku rumit. Aku mencintainya sebelum Rifat menghitbahnya, dan aku saat ini masih terus berusaha untuk membuang cinta itu. Pintar sekali kalau berkilah. Pokoknya temani aku. Jika tidak rahasiamu akan bocor. Ancam Juna. Ya ampun Reza, aku ini tentara tak takut dengan ancaman receh darimu. Tinggal ku tembak saja kau bereskan. Janda Juna. Ayolah Juna temani aku. Rengek Reza. Di mana? Akhirnya Juna menyerah. Di Masjid Agung. Aku sholat di sana. Oke. Keduanya menatap langit sambil duduk di teras masjid setelah sholat Isya. Mau sampai kapan kau begini Reza? Sampai aku bosan. Istighfar Reza, semakin lama maka akan semakin banyak dosa yang kau buat. Menjaga hati istri juga termasuk kewajiban sebagai suami. Entahlah rasanya aku belum bisa memaafkannya. Itu penyakit hati yang berat Reza. Memaafkan kesalahan orang yang jahat pada kita adalah ilmu keimanan tingkat tinggi. Perlu kau tahu ada 2 sifat yang sangat disukai Allah pada manusia. Pertama, manusia yang tidak cepat marah, dan kedua, manusia yang tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kenapa kau tidak katakan itu pada Rifat? Dia kan mudah marah juga. Reza memberikan bahasan di luar masalahnya. Sifat seperti itu tak bisa berubah hanya karena diomongin orang Reza, tapi bisa berubah jika ada ketulusan dari hati. Lagi pula Rifat hanya mudah marah dengan orang lain saja. Pada Rania dia tak mau yang namanya marah, yang dia tahu hanya mencintainya saja.
Aku sangat mengerti apa yang kau rasakan. Sebenarnya kalau dirasakan banyak hal yang ingin dikeluhkan. Tapi cobalah untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ternyata lebih banyak hal yang patut untuk disyukuri. Reza menatap Juna dengan lekat. Dalam hatinya mengakui kebenaran ucapan Juna. Belajarlah untuk ikhlas dan menerima garis takdir yang Allah berikan untuk kita. Karena setiap pertemuan pasti ada hikmahnya. Mungkin hadirnya dalam kehidupanmu untuk melatihmu agar sabar. Dan hadirnya dirimu untuk menyelamatkan harga dirinya sebagai wanita. Tak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Hati Reza semakin galau setelah mendengar ceramah dari Juna. Dengan langkah kontai dia kembali ke hotel. Ada yang mengalir hangat di telinga Reza dan kehangatan itu menjalar hingga dalam hati. Lantunan suara cinta yang sedang membaca Al-Quran membuat hati Reza nyaman. Cinta yang tak sadar jika Reza masuk tetap meneruskan bacaannya. Reza tersadar di dinding, tapi matanya terus memindai wajah cinta yang masih memakai mukenanya. Kilasan-kilasan bayangan saat cinta menerima dirinya. Saat keluarganya menerima Reza apa adanya. Bahagianya dia memilihkan pakaian pengantin untuk cinta dan tawa Papa Gibran di hari pernikahannya terus berputar-putar di kepalanya. Ya Allah, ampuni hamba, kenapa memaafkan begitu sulit? Reza meneruskan langkah, mengambil baju ganti lalu ke kamar mandi. Cinta yang menyadari Reza telah pulang hanya tersenyum. Lega hatinya setidaknya Reza pulang. Reza mengambil posisi berbaring di pinggir. Dengan memeluk guling, dia memunggungi Cinta. Cinta tak berani menyapa. Dengan sangat perlahan Cinta menyelimuti Reza. Cinta pun ikut berbaring. Tak berani dia mendekat. Dia pun hanya tidur di pinggir sambil terus menatap punggung Reza. Ya Allah, hamba mohon lunakkanlah hatinya padaku. Walaupun kesalahanku amat besar. Tapi hamba mohon izinkan hamba berbahagia bersamanya. Amin. Hampir tengah malam Reza terbangun. Reza merasakan lengan Cinta melingkar di pinggang. Reza menoleh. Wajah Cinta yang sudah terlelap terlihat jelas. Tatapan Reza menelusuri wajah Cinta. Reza menarik napas panjang saat tatapannya sampai di bibir Cinta. Bayangkan ciuman hangat yang baru pertama kali dia lakukan langsung merengsek masuk ke otak Reza. Darah Reza seketika berdesir hebat. Reza mengalihkan tatapannya. Kini bukan hanya darahnya berdesir, tapi kepalanya juga pening melihat Cinta. Reza semakin liar memandang Cinta. Rasa frustasi menghinggapi Reza saat menyadari ternyata Cinta memakai lingerie tipis. Gelek. Susah payah Reza menelan ludahnya. Reza menghela napas berkali-kali. Dia tak ingin tergoda dengan mudah. Harga diri lelaki harus dijunjung tinggi. Batin Reza. Reza perlahan melepaskan lengan Cinta. Lalu pindah tidur ke sofa panjang. Subuh. Cinta bangun dalam keterkejutan luar biasa. Air matanya luluh dengan sendirinya melihat Reza tidur di sofa. Tak perlu kau tahu betapa hati ini hancur. Bukan oleh sikapmu, Mas, tapi hancur karena kenyataan pedih ini. Ya Allah, bagaimana sekarang? Pada siapa aku bisa berteriak lantang jika aku hanya dijebak? Tak ada sedikit pun niat dariku untuk berbuat kotor seperti itu. Apakah wanita sepertiku tak berhak untuk bahagia? Apakah wanita sepertiku tak boleh memiliki suami yang baik? Jika benar begitu, sebaiknya aku pergi saja.